Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan mengulangi pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu muqawajib lillahi ta'ala katwi Allah ta'ala opo al-wujudu sifat wujud wal qidam lan sifat dingin wal baqa lan sifat langgeng wa mukhalafatuhu lan oleh nulayani Allah ta'ala halimuha luhur sapa Allah mukhalafah li jami' khalqihi maring sekabiani makhluke Allah wa qiyamuhu lan sifat jumenengi Allah ta'ala halimuha luhur sapa Allah jumeneng binafsihi kelawan zate Allah binafsihi kelawan zate Allah wa maknahu utawi maknani qiyamuhu binafsihi wa maknahu utawi maknani qiyamu binafsihi iku annahu ta'ala satuhuni Allah ta'ala iku la yaftakiru ora hajat sapa Allah ila zatin maring zat ila zatin maring zat sifatil zat yakumu kang jumeneng sapa Allah biha kelawan zat wala ila mujidin lan ora maring zat kang mawujudaken sifate mujidun mujid yujiduhu kang mawujudaken sapa mujidin ing Allah bal huwa ta'ala balik utai Allah ta'ala iku al mujidu zat kang mawujudaken sapa Allah lil asya'i maring pira-pira perkara kulliha ya sekabehane asya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu lillahi ta'ala al-wujud wal qidam wal baqa mukhalafatuhu ta'ala binafsi li jami' khalqi wa qiyamu binafsihi. Di sifat wajibnya Allah wajib mempunyai sifat wujud, qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi li jami' khalqihi wa qiyamu binafsihi. Di adanya Allah fayajibu al-wujud, adanya Allah itu wajib, hukumnya wajib. Jadi Allah, zatnya Allah tidak menerima tidak ada. Allah itu pasti ada, tidak menerima, baik dalam zaman azali dan untuk selama-lamanya. Wayak fil mukallaf, ini bagi orang mukallaf hanya cukup untuk mengetahui bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, dan adanya Allah itu hukumnya wajib. Wala yajibu, jadi kita sebagai orang mukallaf tidak wajib mengetahui wujudnya Allah secara zat. Wujudnya Allah, zatnya Allah seperti itu tidak wajib. Kenapa? Karena masalah mengetahui zatnya Allah, keadaan zatnya Allah itu hukumnya itu termasuk masalah ilmu tauhid yang sangat mendalam. Jadi kita sebagai orang hanya cukup mengetahui, mempercayai bahwa adanya Allah itu hukumnya wajib, sudah. Allah itu bagaimana yang tidak perlu. Wal qidam, Allah itu dahulu, artinya wa makna intifal awalin diwujud. Jadi Allah dan tidak ada akhirnya, tidak ada. Jadi Allah itu baik dalam segi zat, dalam segi sifat, dan dalam segi perbuatan tidak sama. Jadi zatnya Allah tidak sama seperti zatnya makhluk. Sifatnya Allah tidak sama seperti dengan sifatnya makhluk, perbuatannya makhluk. Jadi Allah mukhalafatu lil hawadisi, jadi tidak sama. Nah, namanya Allah yang mewujudkan, Allah yang menjadikan, sudah tentu tidak mungkin sama dengan yang dijadikan. Contoh seperti gini saja. Seorang pembuat, orang yang membuat meja tidak mungkin sama dengan yang dibuat. Bal huwa ta'ala al-mujidu lil asya' kulliha. Jadi adanya Allah
itu dengan zatnya sendiri, bukan ada. Jadi maknanya qiyamun nafsi, Allah itu tidak membutuhkan kepada orang yang mewujudkan. Tidak, Allah tidak butuh. La yaftai ila dzati yaqumu biha wala ila mujid. Jadi Allah tidak butuh orang yang menolong, yang menjadikan, Allah tidak butuh. Bal huwa ta'ala mujidun lil asya. Jadi yang menjadikan semua itu adalah Allah. Jadi kita itu yang menjadikan siapa? Allah. Kalau memang yang menjadikan kita bukan orang tua, apakah ayah dan ibu? Bukan. Ayah dan ibu itu cuma pelantaran. Kalau Allah tidak menghendaki, bagaimanapun tidak mungkin bisa. Ini Allah yang mewujudkan. Jadi kita tidak perlu Allah itu seperti apa. Kalau Allah itu tidak seperti apa, terus bagaimana? Itu tidak perlu. Dan nanti kalau kita sampai berpikir secara mendalam, bisa-bisa menyebabkan kita itu yang akhirnya akan menjadi orang yang musyrik, menyamakan Allah dengan makhluk. Wa yajibulan wajib lahu ta'ala katwi Allah ta'ala apa al-wahdaniyatu, sifat sijine Allah. Sifat sijine Allah wa maknaha utai maknani wahdaniyah iku annahu ta'ala satuhuni Allah ta'ala iku la sadiyah, ora anu kang ngaping pindoni lahu katwi Allah fi dzatihi ing dalem dzate Allah wala fi sifatihi lan ora ing dalem pira-pira sifate Allah wala fi af'alihi lan ora ing dalem pira-pira penggaweane Allah. Fahadihi muka utawilah muka utai ikilah mazkurah iku situ sifat 6 pira-pira sifat. Iku situ sifatin 6 pira-pira sifat. Al-ula utai kang kawitan min hasan ing situ sifatin ikutu sama dan arani opo ula sifatan nafsiyatan ing sifat nafsiyah. Wahiyah utawi sifat nafsiyah iku al-wujudu sifat wujud. Iku al-wujudu sifat wujud. Wal khamsatu utawi sifat kang limu allati ba'daha kang tetep ing dalem sakwise ula iku yuqalu den ucapakan laha maring khamsah apa sifatun salbiyatun aran sifat salbiyah. Iku apa sifatun aran pira-pira sifat salbiyatun kang kadedel apa sifat. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyah wa maknaha annahu ta'ala la saniya lahu fi dzatihi wala fi sifati wala fi af'alihi. Dan Allah juga wajib mempunyai sifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya la saniyah. Jadi dalam segi satu sifatnya, satu zatnya, la saniyah lahu fi dzatihi wala fi sifati wala fi af'ali. Jadi Allah itu satu sifatnya, satu zatnya, satu sifatnya, dan satu perbuatannya. Nah, artinya Allah itu satu zatnya adalah zatnya Allah itu tidak tersusun. Walaisa dzatu murakkabah. Zatnya Allah itu tidak tersusun dari beberapa juz. Tidak sama dengan kita. Nah, kalau zatnya kita itu tersusun, kita itu terdiri dari tangan, ada wajah, ada hidung, ada mata, ada kaki, ada perut, daging, darah. Nah, itu kita tersusun kalau kita. Nah, kalau Allah tidak. Nah, kalau Allah nanti berarti Allah itu sama dengan manusia, sama dengan makhluk. Arti satu sifatnya. Satu sifatnya itu artinya sifatnya Allah itu tidak bilangan. Sifatnya Allah itu tidak ada yang kembar. Sifat wajibnya Allah ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, mutakallimah.
Yang tidak ada wujudnya Allah itu bukan dua. Nah kalau bilang berarti wujudnya Allah, kalau sifatnya Allah itu bilang berarti wujud ada dua, kitab ada dua, itu tidak. Jadi arti dari satu sifatnya bukan sifatnya itu cuma satu, bukan. Sifat wajibnya Allah ada 20. Sifat nuhatnya Allah ada 20, sifat jaiznya ada satu. Jadi arti satu sifatnya adalah sifatnya Allah itu tidak ada yang kembar. Dan satu perbuatannya selain Allah itu tidak punya pekerjaan seperti kita. Selain Allah, makhluk, semua makhluk itu tidak. Nah kita bisa kerja, ini bisa seperti ini, bisa berjalan, bisa membuat lemari, bisa, semua itu adalah Allah. Kita cuma pelantaraan. Jadi kita itu cuma pelantaraan. Coba Allah di dalam menjadikan sesuatu kan Allah kun fayakun, kun fayakun, jadilah, ya jadi. Tapi kalau kita mau membuat kue saja masih ada ininya, masih ada. Oh, kita itu akan membuat apa? Kita akan membuat pisang goreng. Butuh pisangnya, butuh tepung, butuh gula, butuh air, ini semuanya. Nah, tapi semua itu hakikatnya Allah. Jadi yang mau kerja Allah, kita cuma pelantaran. Kalau Allah tidak menghendaki ini, semua yang terjadi atas kehendaknya Allah. Kita bisa membuat pisang goreng kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tidak mungkin kita bisa jadi membuat. Kita tidak bisa membuat sekalipun semua bahannya sudah ada. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Okay. Jadi satu perbuatannya tidak ada. Walaisa talahu ta'ala syarik mu'awan fi fi'li final af'al. Allah itu tidak ada yang menolong. Allah menjadikan, yang tidak ada. Dan sebelum Allah menjadikan Nabi Adam, Allah pertama kali adalah menjadikan nur dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ini yang terjadi Allah membuat ini. Jadi nurnya Nabi Muhammad itu pada hakikatnya yang pertama kali dijadikan oleh Allah, cuma wujudnya lah Nabi Muhammad itu ada di urutan utusan yang terakhir. Jadi seandainya Allah tidak membuat nur, Allah tidak akan ada langit, tidak ada kita. Dari mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi situ sifatin al-ula minha tusamma sifatun nasi' wa hiya al-wujud. Jadi semua sifat yang sudah disebutkan itu ada 6. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Yang pertama adalah wujud. Wujud itu dinamakan sifat nafsiyah. Wujud dinamakan sifat nafsiyah. Wa huwa amrun i'tibariyan ya'tabiru al-insan fi nafsi wa la yulakhiru fi dhihni ziyadatan ala mula hawatidzat. Si wujud adalah perkara yang bisa ditakbirkan di dalam diri seseorang dan bisa dilihat di dalam hati dengan penglihatan yang melebihi terhadap melihatnya zat. Itu wujud. Wal khamsatu utawi kang limu allati banas wal khamsatu allati ba'da yuqalu laha sifatun salbiyah. Sedangkan yang 5 sifat yang sudah disebutkan ada 6. Yang pertama wujud dinamakan sifat nafsiyah. Sifat aisubutiyatun yadullul wasf biha ala nafsi dzat. Ini sifat nafsiyah tetapnya, ini sifat yang tetap menunjukkan
Wal khamsah, jadi sedangkan yang 5 kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah, itu dinamakan sifat salbiyah. Sifat salbiyah artinya apa? Jadi sifat salbiyah itu sifat yang mentiadakan kekurangan kepada Allah. Itu sifat salbiyah. Li'anna kullu wahidatin min hadhihi khamsah intifa'u naqsi. Qidam Allah itu dahulu. Jadi artinya dahulu, tidak ada permulaannya. Nanti kalau ada permulaan ini mentiadakan sifat yang tidak pantas nih. Sifat salbiyah itu mentiadakan sifat yang tidak pantas pada Allah. Qidam Allah dahulu, berarti Allah tidak baru. Allah bukan yang baru di sini. Itu sifat salbiyah. Wa yajibulan wajib. Saya ulangi lagi. Jadi sifat salbiyah sifat yang mentiadakan pada kekurangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat salbiyah itu tidak bisa itu. Kenapa? Karena sifat kekurangan itu tidak ada batasannya. Wa kulluha muntafiyatun anhu ta'ala wa hadhihi khamsa usul. Jadi sifat salbiyah 5, semua 5 itu mentiadakan terhadap perkara yang tidak pantas kepada Allah. Semuanya masuk pada 5 ini. Wa yajibulan wajib lahu ta'ala katri Allah ta'ala aidan halimane opo sabu sifatin pitu piro-piro sifat yuqalu kang den ucapaken laha maring sabu sifatin opo sifatul ma'ani, sifat ma'ani. Opo sifatul ma'ani, sifat ma'ani. Yuqal wahia utai sifat ma'ani iku al-qudratu sifat qudrah wal iradatu lan sifat irada wal ilmu lan sifat ilmu al-muhitu kang ngeliputi apa ilmu bijamil maklumati kelawan sekabehane piro-piro perkara kang den weruhi. Wal hayatu lan sifat hayat wasam lan sifat sama wal basar lan sifat basar wal kalam lan sifat kalam. Al khali kang sepi apa kalam mina sepi anil hurufi saking piro-piro huruf wal aswat lan piro-piro swara wa ghairiha lan liyani huruf wal aswat. Bayani ghair banai ghairiha ghair mimma saking barang silaima yujadu kang den temu apa ma fi kalamil hawadisi ing dalem gunemani piro-piro makhluk. Ing dalem gunemani piro-piro makhluk. Jadi Allah juga wajib mempunyai sifat 7, sifat 7 isi namanya sifat ma'ani. Sifat tadi ya 6 tambah 7 13 sisa 7. Nah nanti 7-nya yang 7 kudrah iradah ilmu hayat namanya sifat ma'ani, 7-nya lagi sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani anna kulla wahidatin makna ayyi sifatin mawjudah fil khaliq qaimatin bilati. Jadi ini sifat ma'ani 7 kudrah iradah. Kudrah sifat yang wujud, sifat yang ada yang menetap pada zatnya Allah. Kudrah berkuasa. Jadi selain Allah tidak punya kekuasaan sama sekali. Sifat wujud qaim bidzati ta'ala yatahassul bi ikhrajul mumkin minal adam ilal wujud. Jadi mampu bisa dari tidak ada bisa ada. Wa idza ba'da wujudan, setelah wujud bisa tidak ada.
Jadi yang bisa menghidupkan kita dan mematikan kita itu adalah Allah. Selain Allah tidak bisa. Saya bisa membunuh, bisa menghidupkan, ya tidak bisa. Coba kita ingat kisahnya Fir'aun. Fir'aun itu adalah asal mulanya seorang anaknya orang yang soleh. Dia tidak punya anak, cuma Fir'aun. Lah kenapa dikatakan Fir'aun? Fir'aun itu karena namanya Ahmad. Asa itu keluar, pergi terus. Itu Fir'aun. Pergi ke sana, pergi ke sini, minta ini. Jadi Fir'aun itu selalu memaksa kepada orang tuanya apa yang diinginkan harus diturut. Nah pada akhirnya orang tuanya tidak punya apa-apa sama sekali. Fir'aun pergi ke negara daerah yang asalnya Fir'aun itu jadi dia setelah tidak punya apa-apa pergi ke suatu negara, dia menjadi seorang penjahat sampai ke negara tersebut kerajaan tidak mampu mengatasi Fir'aun. Nah, untuk mengatasi akhirnya diangkat menjadi panglima. Di saat dia diangkat itulah Fir'aun kemudian membunuh rajanya dan menggantikan langsung tanpa dilantik, langsung duduk di singgasana. Setelah dia duduk di singgasana, pada akhirnya Fir'aun itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun nggak pernah sakit, pusing saja nggak pernah. Jadi menganggap dirinya Tuhan karena tidak pernah sakit. Jadi makanya hati-hati. Nah sakit itu kan kita diberi sakit, kita itu diberi pahala oleh Allah. Tapi Fir'aun walaupun nggak pernah sakit, Fir'aun itu menggudikan, Fir'aun itu tutul-tutul. Itu Fir'aun. Nah, Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mempercayai, ya mesti dibunuh. Ketika apakah saya itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Akhirnya Fir'aun menunjukkan semua orang-orang itu dikumpulkan di alun-alun menunjukkan saya bisa membunuh, saya bisa menghidupkan. Tapi Fir'aun itu mengambil dua orang, yang satu dibunuh, yang satunya dibiarkan itu. Ya sebenarnya bukan seperti itu. Jadi Fir'aun. Nah kita itu ini Fir'aun tidak punya kekuasaan, tidak punya apa-apa. Jadi kita sebagai manusia, jadi kita berdoa kepada Allah agar supaya kita itu mendapat hidayah dari Allah, selalu dalam lindungan Allah. Nah, Fir'aun itu asalnya anaknya orang yang beriman. Tapi pada akhirnya Fir'aun itu keluar dari kepercayaannya, tidak beriman, dan akhirnya menganggap sebagai Tuhan. Ini Fir'aun. Kembali pada ini kudrah, iradah. Iradah sifat yang wujud yang ada pada zatnya Allah. Semua yang terjadi itu atas kehendaknya Allah. Jadi semua yang terjadi atas kehendaknya Allah. Ingat, apa yang dikehendaki oleh Allah belum tentu diridhoi oleh Allah. Makanya ini apa yang dikehendaki, semua yang terjadi atas kehendaknya Allah. Tapi yang dikehendaki oleh Allah belum tentu diridhoi oleh Allah. Oh si A ini orang kafir, orang Katolik, Allah menghendaki orang itu jadi Katolik. Tapi menjadi orang kafir Allah tidak meridhai. Nah bagaimana cara? Nah, kita ya harus berusaha. Bagaimana sekiranya kita itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau Allah yang menghendaki, mudah, semua bisa terjadi. Yang asalnya orang itu kafir, kalau Allah sudah menghendaki dia jadi Islam, jadi Islam. Kalau Allah menghendaki dia orang Islam, orang yang taat, tapi Allah itu
hanya mentakdirkan dia ada matinya mati, ya jadi mati kafir. Karena Allah yang menghendaki. Jadi bagaimanapun keadaan orang itu, siapa saja keadaan, bagaimanapun orang itu keadaannya kaya raya, pandai semua punan, tampan, kaya, keturunan orang yang tinggi, orang yang alim. Tapi kalau Allah tidak menghendaki dia jadi alim, dia jadi baik, tidak akan jadi baik. Jangankan kita, coba putranya Nabi Nuh, Kan'an. Nabi Nuh seorang utusan. Kan'an tidak mempercayai kepada ayahnya. Jadi pada waktu Allah menjadikan kebanjiran yang sangat tinggi, anaknya Nabi Nuh, putranya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Itu sebenarnya Nabi Nuh itu melihat pada anaknya, diajak naik ke perahu tapi tidak mau. Jawabnya apa? Ketika diajak Amalina ke sini, ikut. Tapi tidak mau, saya akan mencari tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Putranya Nabi. Tapi Allah menghendaki lain. Ketika putranya Nabi Nuh Kan'an itu tenggelam, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, memohonkan ampunan. Tapi dari Allah gimana? Ditukar, jangan. Dia memang lahir dari istri sampean, tapi pada hakikatnya dia bukan anak sampean. Kenapa? Dan dia tidak beriman. Ini Nabi putranya Nabi Nuh. Dan untuk itu ini menunjukkan kita itu tidak boleh mengandalkan orang tua kita, orang tua saya seperti ini dan itu tidak bisa. Ya, putranya Nabi Nuh. Terus seperti lagi istrinya Nabi Lot. Istrinya Nabi Lot khianat kepada Nabi Lot. Pada waktu ini Nabi Lot kedatangan seorang tamu laki-laki yang sangat tampan. Pada hakikatnya itu adalah malaikat yang menyerupai seorang laki-laki yang tampan. Di saat kedatangan tamu, istrinya Nabi Lot itu memberitahu kepada masyarakat, sehingga orang-orang itu pergi ke Nabi Lot agar supaya mengeluarkan tamunya. Kenapa? Pada zamannya Nabi Lot itu adalah umatnya kebanyakan yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi pada zamannya Nabi Lot, istrinya Nabi Lot tidak mendapat hidayah dari Allah. Kemudian pamannya Rasulullah SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya kafir, tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengandalkan keturunan, ini dan itu semua tidak menjamin semua itu. Tidak ada jaminan sama sekali. Nah, putrinya Nabi Muhammad pada waktu Siti Fatimah meninggal dunia, ketika sudah mau dimasukkan ke liang lahat, para sahabat bilang, hai bumi, sampean harus tahu siapa yang mau dimasukkan dalam perutmu. Jawabnya bumi, gimana? Saya bukan tempat keturunan, saya tempatnya amal. Jadi semua ini adalah memberi contoh kepada kita bahwa kita itu jangan mengandalkan siapa, jangan mengandalkan keturunan, orang tua, jangan. Oh, karena saya itu adalah anaknya kiai, anaknya pasti saya masuk surga, enggak ada. Nah, surga itu bukan punya kiai, bukan punya, itu tempat amal. Jadi kita itu ya, pekerjaan kita lah, kita itu memilih jalan mana. Rumah kita itu sampai pilih rumah yang mana. Rumah kita hakikatnya di mana? Ya, antara neraka dan surga, pilih mana terserah.
sampai mau milih kemana? Jalannya surga ke barat, sampai ke timur neraka, sampai milih ke timur ya, sampai milih ke neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi iroda, semua yang dikehendaki, semuanya perkara yang dikehendaki oleh Allah belum tentu diridhoi Allah. Jadi kalau memang itu perbuatan yang tidak baik, berarti ya Allah tidak meridhoi. Gimana ya kita kalau tetap melakukan perkara yang tidak baik, gimana? Ya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah wal ilmul muhitu bi jami'il maklumat. Allah mempunyai sifat ilmu. Jadi ilmunya Allah meliputi semuanya. Semuanya perkara diketahui, semua yang ada itu diketahui oleh Allah. Ilmunya Allah itu tidak ada batasannya. Lain dengan kita. Dan diumpamakan ilmunya Allah itu air lautan. Laut dengan darat lebih besar laut. Sedangkan ilmunya manusia itu hanya satu tetes, itu dibagi berapa? Nah, kita punya ilmu sedikit merasa tidak ada yang menandingi, merasa lebih baik sendiri, merasa lebih alim sendiri, tidak bisa seperti itu. Kita itu tidak boleh menganggap diri kita itu lebih bisa, lebih mengerti. Jadi Allah mempunyai sifat ilmu, ilmunya Allah itu sifat, ilmunya Allah itu hukumnya wajib. Ilmunya Allah tidak ada batasannya. Jadi kita tidak boleh menganggap lebih alim. Kita ingat pada kisahnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pernah dawuh, pada waktu beliau itu dawuh, jadi naik mimbar dawuh, tidak ada orang yang lebih alim daripada saya. Kalau ada saya mau turun. Langsung dapat teguran dari Allah, ada. Nabi Musa bertanya, siapa ya Allah? Ada. Nah, siapa? Akhirnya Nabi Musa itu siapa? Nabi Khidir. Pada waktu itu Nabi Musa mencari Nabi Khidir, mengajak teman, kalau tidak salah namanya Yusa. Jadi diajak oleh Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir. Nabi Musa membawa bekal. Cari nggak ketemu, jalan di pinggir laut nggak ketemu. Akhirnya Nabi Musa itu berhenti sebentar karena kelelahan, berhenti. Di tempat berhenti itulah ikan yang dibawa Nabi Musa yang sudah digoreng itu lompat. Tapi Nabi Musa nggak tahu kalau ikan yang sudah digoreng itu masuk ke dalam laut. Hanya berangkat lagi setelah cukup istirahat, Nabi Musa berangkat lagi. Setelah lama kelamaan merasa lapar, berhenti untuk makan. Dan di saat membuka, ikannya sudah nggak ada. Diingat-ingat. Akhirnya Nabi Musa diingat-ingat, oh ya tadi saya itu kembali, saya mungkin ketinggalan di sana. Dan ternyata ikan tadi itu memberi jalan. Ada ke laut, ada jalan. Ditelusuri oleh Nabi Musa. Di sana Nabi Musa akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa memohon kepada Nabi Khidir agar menjadi muridnya. Nabi Khidir sudah bilang, sama tidak akan mampu. Memaksa-maksa, ya sudah saya terima. Tapi dengan syarat apa yang saya lakukan tidak boleh menegur satupun. Setuju Nabi Musa. Akhirnya diajak. Jadi pertama Nabi Khidir mengajak Nabi Musa itu naik perahu. Naik perahu tanpa ongkos, perahunya baik, bagus. Dengan Nabi Khidir dirusak, dilobangi, diambil satu papannya sehingga airnya masuk. Melihat kejadian tersebut, lupa janji Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa negur kepada Nabi Khidir, itu perbuatan tidak baik. Nah kita diberi tumpangan, kita malah rusak, bagaimana? Jawabnya, saya kan sudah bilang, kamu tidak akan mampu, minta maaf. Ada kan, insya Allah kalau disebutkan ini dalam surat Kahfi, tidak akan mampu.
minta maaf, ya sudah saya maafkan. Tapi ingat jangan sampai menegur. Nah, setelah naik perahu sampai di satu desa, kemudian berjalan. Nah, di tengah jalan melihat Nabi Khidir melihat anak kecil sedang main bola. Hanya Nabi Khidir mengambil satu anak kemudian dibunuh. Ditegur dengan Nabi Musa. Itu tidak baik, itu tidak boleh, dosa. Diam Nabi Khidir bilang lagi, saya sudah bilang jangan tegur, sama tidak akan mampu. Minta maaf, diterima maaf sampai 2 kali. Hanya berjalan minta bantuan, kehausan, kelaparan, minta bantuan makanan, tidak ada yang membantu. Tapi pada akhirnya Nabi Khidir itu melihat rumah yang hampir roboh, kemudian dibangun. Ketika mau membangun itu, Nabi Musa dan Nabi Khidir, bagaimana seumpama kita itu minta upah kepada orang agar supaya dia minta upah. Nabi Khidir bilang, sudah, saya sudah bilang, sekarang saatnya firaku baini wa baini, perpisahan di antara kita. Sebelum berpisah akhirnya dikasih tahu tadi. Jadi dikisahkan kenapa saya tadi membuat perahu itu rusak, karena di belakang, di depan sana itu ada raja itu mesti, siapa saja yang punya kapal masih mesti diambil. Biar tidak diambil, makanya saya rusak. Akhirnya orang itu selamat. Itulah. Kenapa kok seperti itu? Nah, iya. Nabi Musa menggunakan ilmu syariat. Nabi Khidir bukan ilmu syariat, hakikat yang dipakai. Enggak sama, enggak sejalan. Kalau secara syariat merusak ya tidak boleh, membunuh ya tidak boleh. Kemudian anak yang saya bunuh tadi itu adalah anaknya orang yang beriman, tapi di saat anak itu tumbuh dewasa bisa menyebabkan orang tuanya terseret menjadi orang yang murtad. Makanya dia kasihan orang tua, biar Allah yang mengganti anak yang lebih baik, saya bunuh, gak apa-apa. Yang terakhir, kenapa saya bangun? Karena itu adalah miliknya anak yatim. Rumah yang mau roboh itu di bawahnya ada harta karun, tapi anaknya masih kecil. Saya bangun biar tidak rusak, nanti kalau sudah anak desa bisa diambil harta karunnya. Ya kita tidak tahu, makanya kita itu jangan sampai menganggap diri kita itu adalah orang yang lebih pandai, orang yang lebih alim daripada orang. Itu tidak bisa. Kita itu ingat kepada kisah ini, oh iya seperti ini, seperti ini. Untuk kita itu tidak boleh, oh saya seperti ini, nggak bisa. Wal hayatu, dan sifat hidupnya Allah itu hukumnya wajib. Wahiyya sifatun tujibu lahu ta'ala ayat azalian wa abadian bikul maswafi haqihi ta'ala. Jadi sifat hayat, adanya hidupnya Allah itu hukumnya wajib. Hidupnya Allah itu bukan karena roh, tapi karena zatnya Allah. Hidup karena dengan zat selama-lamanya, tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Tapi kalau kita itu mesti rusak, kita itu baru. Nah hidupnya kita itu dengan roh. Ini perbedaan. Kalau hidupnya Allah itu dengan zat, kalau hidupnya kita itu dengan roh. Kalau fahiyah sanri baqiyati sifat di walad ta'ala. Jadi sifat hayat, wahiyah sifat tujibu, jadi sifat hayat itu sifat yang wajib ada pada Allah. Ayat tasya Allah yang bersifat ini sifat ayat azalian wa abadian. Jadi hidup sejak dulu, tidak ada permulaan hidupnya Allah, dan Allah itu hidup selama-lamanya. Kalau Allah itu hidup, berarti Allah itu sama dengan makhluk? Enggak. Allah yang menjadikan kita. Makanya tadi sudah disebutkan, kita di dalam mengetahui sifat wajibnya cukup
hanya nih kita mengetahui wujudnya Allah sudah cukup. Kita itu harus percaya bahwa Allah itu ada, adanya Allah itu hukumnya wajib. Jangan aneh-aneh. Jangan kalau seperti ini, jangan seperti itu. Wassama, sifat sama, mendengarnya Allah itu hukumnya wajib. Wal kalam wal basar, melihat dan daun, sifat sama, sifat wahwa sifatun qaimah bidzati ta'ala munazzal an udhun wasma. Jadi mendengarnya Allah itu tidak sama dengan, tidak ada tanpa nih munazzahun an udhunin wasma. Bersih dari, kalau mendengarnya Allah pakai tadi kan berarti Allah itu sama dengan makhluk. Nah, terus bagaimana? Ya, wallahu a'lam. Jadi Allah itu mendengar semua suara apa saja itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu mendengar suara berjalannya semut yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Allah itu mendengar. Lah kalau sampean tidak mendengar apa-apa, kadang-kadang diajak bicara tidak dengar, ini terbatas sekali. Kalau mendengarnya Allah itu hukumnya wajib. Allah itu wajib mempunyai sifat ilmu, sifat sama, sifat basor itu melihat. Tapi melihatnya Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau kita bisa mendengar dengan adanya telinga, ya Allah tidak sama dengan kita. Allah mempunyai sifat kalam. Nah, kalamnya Allah itu tidak mengandung huruf, tidak mengandung suara. Di sini, jadi kalau mengandung suara bersama dengan makhluk. Jawaban kita, kadang-kala apakah orang yang bicara itu harus bersuara? Kan tidak. Ini saja. Di dalam menegur orang itu belum tentu pakai suara. Yang lebih mengena adalah pakai apa? Pakai gerakan. Orang ngerti, oh ini orang itu marah, orang ini gini kan iya. Ketika orang itu marah membenci seorang, bertemu, gimana wajahnya? Enggak mengenakan, kadang-kadang meludah. Dan ini manusia. Allah tidak sama dengan manusia. Jadi mendengarnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya munazzahun an udhunin, dibersihkan dari telinga. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya manusia. Wa basari ta'ala laisa bihadaqatin wala adfanin, tanpa mata, tanpa kelopak mata dan itu. Terus bagaimana? Ya Allah a'lam. Wal kalamu, dan Allah itu dawuh sifat kalam. Sifat kalamnya Allah tidak tanpa huruf, tanpa suara. Terus bagaimana? Ya, yang penting kita itu ngerti Allah itu mempunyai sifat kalam, berfirman. Berfirmannya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Wa ghairiha lan liyani huruf al asfar, dan juga tanpa mimma yujidu fi kalamil hawadis. Ini yang penting, ini dawuhnya Allah itu tidak sama dengan bagaimana manusia bicara, ada kalanya dengan gerakan ada. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Ya Allah alam. Yang penting kita itu meyakini Allah, percaya dengan keyakinan yang kuat Allah itu mempunyai sifat wajib 20. Niki yang disebutkan 5 dan 7, 13. 7-nya sifat maknawiyah. Dan maknawiyah itu nanti kan sifat
ma'ani kudrah, berarti qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Itu sifat maknawiyah. Wa yastakhilu, dari kami cukup yang sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, beribu kali maaf. Bacaan yang saya mengulangi pada pembacaan yang dulu karena pada waktu itu kami dalam keadaan yang sangat ngantuk, makanya bacaannya banyak yang ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.